Aku pernah dengar ada orang yang ngomong kayak begini, kamu kalau mencintai Tuhan Yesus, kamu akan mencintai pemimpin rohanimu. Nah, kalau kamu cinta sama pemimpin rohanimu, kamu itu akan mencintai juga gerejanya Tuhan. Benar apa enggak statement ini? Kita lihat sama-sama. Kata mencintai Tuhan Yesus, kita harus jelas dulu, maksudnya mencintai di sini tuh apa? Yang pasti nggak mungkin cuman feeling aja. Karena di Yohanes 14 ayat 15 itu dikatakan, kalau kamu mencintai aku Tuhan Yesus, kita akan memelihara perintah-perintah Tuhan. Jadi ini ngomongnya apa? Sebuah action. Jadi nggak bisa cuma feeling aku cinta Tuhan, tetapi itu harus ada actionnya untuk membuktikan bahwa cinta kita ini sejati dan tulus. Dan ngomong-ngomong soal mencintai pemimpinnya kita, apakah firman Tuhan mengajarkan kita untuk literally cinta sama pemimpin? Well, not exactly, karena pemimpin juga termasuk orang percaya, berarti termasuk yang mengasihi, yes. Tetapi ada sesuatu yang berbeda kalau pemimpin itu. Ini sama-sama di Ibrani. Kalau yang pertama itu kita ini dipanggil untuk mengingat mereka, keep them in mind. Agar apa? Agar kita ini bisa meniru imannya mereka dan kita ini belajar dari kehidupannya mereka. Itu iya. Dan yang kedua, kita ini diminta untuk taat dan tunduk kepada otoritas pemimpinnya kita. Tetapi ini ada disclaimer-nya. Jadi nggak sembarangan kita taat semua yang mereka bilang kita ikuti. Itu enggak, itu sesat namanya. Kalau misalnya kita lihat bahasa asli dari kata taat itu sendiri di sini, itu dimaksudkan kayak gimana? Itu dimaksudkan itu kalau misalnya kita ini convinced, kita ini yakin kalau misalnya yang disampaikan atau diarahkan sama pemimpin rohani kita ini benar. Obviously benar itu dalam artian mungkin firman Tuhan ya. Kita harus taat. Jadi nggak sembarangan saja kita ini langsung taat gitu aja, itu enggak. Jadi kalau misalnya pemimpin kita itu menyusun sesuatu yang bertentangan dengan firman atau yang nggak beretika, kita jangan ikut mentah-mentah. Firman nggak ngomong seperti itu soalnya. Jadi kalau misalnya kita ini udah yakin yang disampaikan benar, kita nggak suka, kita harus ikut. Itu loh maksudnya. Ini paling obvious banget, dan aku juga ngalami. Misalnya pemimpin rohani ngasih tahu, jangan pacaran sama orang itu nggak percaya sama Tuhan, terang dan gelap nggak bisa bersatu, kata firman. Yang mendengarkan, kita tahu, oh iya firman ngomong itu, tapi aku nggak suka pemimpinku bersikap seperti itu, seolah-olah tuh nggak mensupport aku, pemimpinku nggak sayang sama aku, nggak pengertian sama hidupku. Justru di saat seperti itu kita harus ikut apa yang pemimpin kita bilang. Karena satu, kita tahu kalau misalnya pemimpin kita sampaikan ini benar, cuman kita doang yang nggak suka, kita harus ikut. Dan kedua, nggak kalah pentingnya itu apa? Pemimpin kita ini menyarankan itu atas dasar firman Tuhan yang juga sudah terbukti itu fix, bener kayak begitu. Lebih-lebih lagi kita ini harus ikut apa yang pemimpin kita katakan. Karena otoritas pemimpin, firman Tuhan bilang, itu ada di dalam firman Tuhan. Paulus bilang, ikutlah aku karena aku mengikuti Yesus. Secara nggak langsung bilang apa? Jangan ikut aku, kalau aku nggak ikut Yesus, aku nggak ikut firman, jangan ikut aku. Karena manusia bisa berubah, firman Tuhan nggak berubah. Dan yang terakhir, love the church, mencintai gereja. Maksudnya mencintai gereja itu apa? Mungkin orang bisa artikan macam-macam, tapi yang firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi gereja, orang percaya, itu kayak gimana maksudnya? Kamu saling kasih semangat dan saling membangun. Itu satu yang penting. Kamu saling memikul beban satu sama lain. Kamu saling mengampuni, saling melayani. Dan kita ini menegur mereka jikalau mereka berdosa. Saling mengingatkan gitu loh. Itu loh definisi mengasihi gereja. At least beberapa list yang bisa aku temukan. Kalau kita ini ngomong kita ini mengasihi gereja. Jadi apakah benar pengajaran ini kalau misalnya kita ini mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi pemimpin, dan mengasihi pemimpin, kita pasti mengasihi gereja Tuhan? Iya, tapi kita mesti jabarkan dengan lebih detail. Karena itu sangat ambigu sekali. Kita mencintai Tuhan, mencintai pemimpin, mencintai gereja, itu kan sebuah kata-kata yang sangat general. Kita harus make it very specific. Karena orang-orang yang mendengarkan itu bisa mengasumsikan macam-macam ketika bilang mengasihi doang. Sebagai pengajar Tuhan, kita harus sampaikan sedetail mungkin dengan apa yang kita tahu itu benar. Karena clear understanding dari firman Tuhan, itu yang kita inginkan.